Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Amalia Cahya dengan NPM 2253031002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Video Interaktif dan Lingkungan Kelas Fisik terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Kemudian, di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Pengaplikasian media berupa video interaktif diharapkan mampu untuk mempermudah guru, terutama dalam menyampaikan materi kegiatan belajar mengajar, yang dimana video interaktif tersebut mempunyai kemampuan untuk melukiskan sebuah gambar atau suara yang nantinya memberikan daya tarik dari masing-masing peserta didik. Kemudian, dari lingkungan kelas, yaitu merupakan lingkungan tempat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram, dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga hasil dari pembelajaran tersebut akan maksimal bagi para pendidik maupun bagi orang yang menjadi subjek pendidikan tersebut. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan video interaktif terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Yang kedua, apakah kondisi lingkungan kelas fisik tersebut memiliki dampak terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Yang ketiga, apakah kombinasi antara video interaktif dan lingkungan kelas fisik akan memberikan pengaruh yang simultan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan video interaktif terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dampak dari lingkungan kelas fisik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara video interaktif dan lingkungan kelas fisik terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pembelajaran, khususnya berkaitan dengan penggunaan video interaktif dalam proses pembelajaran, serta bagaimana lingkungan fisik kelas tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta prestasi belajar siswa dengan menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, siswa dapat memperoleh manfaat dari suasana kelas yang mendukung serta metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Kemudian metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif. Kemudian ada teknik pengambilan data. Yang pertama dengan observasi, kuesioner, dan juga dokumentasi. Yang ketiga ada objek penelitian, di mana populasi berjumlah 95 siswa di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung, kelas 11 di jurusan IPS. Kemudian sampel terdapat 49 orang siswa SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung, kelas 11 di jurusan IPS. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada landasan teori yang berisi pengertian dari video interaktif. Jadi, media video interaktif merupakan suatu cara dalam menghasilkan serta menyampaikan materi dengan menggunakan mesin mekanis dan juga elektronik untuk menyajikan sebuah pesan-pesan audio dan juga visual. Kemudian media video interaktif pembelajaran yaitu sebuah media yang menyajikan audio atau visual yang berisi pesan pembelajaran, baik itu berupa konsep, prinsip, prosedur, serta teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, ada karakteristik video interaktif. Terdapat 6 karakteristik. Yang pertama yaitu kejelasan pesan pada proses pembelajaran. Yang kedua dapat berdiri sendiri.
Yang ketiga, dapat bersahabat serta akrab dengan para peserta didik. Yang keempat, yaitu terdapat representasi isi pada pola pembelajaran. Yang kelima, terdapat visualisasi dengan media pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Kemudian di sini ada landasan teori dari lingkungan kelas fisik. Jadi, lingkungan kelas fisik ini merupakan sebuah kondisi yang terikat langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut serta seluruh aspek yang berada di dalamnya. Istilah lingkungan itu sering digunakan secara bergantian dengan lingkungan hidup. Kemudian kedua istilah tersebut secara harfiah dapat dibedakan, namun dapat digunakan juga dengan makna yang sama, yaitu lingkungan yang mencakup lingkungan fisik yang terdapat para murid dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, terdapat indikator pengelolaan lingkungan fisik. Yang pertama ada sarana sekolah, yaitu sebuah peralatan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, terdapat prasarana sekolah, yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran di dalam lingkungan kelas tersebut. Kemudian yang ketiga ada kondisi sekitar sekolah, yaitu keadaan di sekitar lokasi sekolah tersebut, yaitu berupa perumahan, bangunan-bangunan, kantin, dan sebagainya. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada keadaan keluarga. Yang kedua ada keadaan sekolah. Dan yang ketiga ada keadaan masyarakat. Keluarga sendiri merupakan sebuah lingkungan utama dalam proses belajar, di mana keadaan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua ada keadaan sekolah, yaitu merupakan lingkungan di mana siswa tersebut dapat belajar dan terdapat relasi antara guru dan juga siswa. Kemudian yang ketiga ada keadaan masyarakat, yaitu pengaruh lingkungan masyarakat tentang keberadaannya mengenai proses yang ada dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, ada aspek-aspek prestasi belajar. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Aspek kognitif sendiri merupakan indikator pencapaian dalam sebuah pembelajaran, di mana aspek ini mencakup tingkat pengetahuan, kemudian tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan juga tingkat analisis. Kemudian pada aspek afektif, yaitu terdapat ranah berpikir yang meliputi watak dari para siswa tersebut. Kemudian yang terakhir ada aspek psikomotorik, di mana aspek tersebut berhubungan dengan olah gerak seperti berhubungan dengan syaraf-syaraf pola pikir dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan kurikulum yang berada di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, yang perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian juga ketersediaan sarana belajar yang memadai akan dapat mencapai hasil belajar yang lebih efisien dibandingkan dengan fasilitas belajar yang kurang memadai. Kemudian selanjutnya ada alat belajar yang sangat dibutuhkan serta sangat erat hubungannya dengan cara belajar dari peserta didik.
Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan dari teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 menunjukkan tidak ada pengaruh antara video interaktif terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Kemudian H1 menunjukkan adanya pengaruh antara video interaktif terhadap prestasi belajar siswa di SMA 2 Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, tidak ada pengaruh antara lingkungan kelas fisik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Dan H1 menunjukkan adanya hubungan antara lingkungan kelas fisik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Dan yang ketiga, H0 menunjukkan tidak ada pengaruh antara video interaktif lingkungan kelas fisik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Dan H1 menunjukkan adanya hubungan antara video interaktif lingkungan kelas fisik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Selanjutnya ada metode penelitian serta pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel, yaitu variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting karena digunakan sebagai informasi. Di sini terdapat 95 populasi, yaitu di kelas 11 IPS 1 terdapat 32 siswa, 11 IPS 2 terdapat 31 siswa, dan 11 IPS 3 terdapat 32 siswa. Maka sampel yang didapat yaitu senilai 49 orang responden siswa kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Selanjutnya terdapat variabel penelitian dan definisi konseptual dari variabel. Yang pertama, variabel penelitian yaitu variabel X adalah video interaktif dan lingkungan kelas fisik, dan variabel terikat yaitu variabel Y yaitu prestasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Kemudian definisi dari konseptual variabel yang pertama, video interaktif merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang mengintegrasikan elemen visual, audio, serta fitur-fitur berupa konten edukatif dan fitur interaktif seperti kuis, game pembelajaran, serta klik responsif yang bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, lingkungan kelas fisik merupakan suatu kondisi atau aspek material yang ada di ruang kelas yang berupa tata ruang, pencahayaan, kebersihan, ventilasi suhu, serta estetika pada kelas tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini terdapat 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir yaitu kuesioner atau angket. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas sendiri itu dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur instrumen yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu merupakan syarat dari pengujian instrumen yang digunakan dalam menghasilkan data serta objek yang sama dalam mengukur suatu penelitian. Kemudian selanjutnya ada uji persyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, yang merupakan pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang kedua ada uji homogenitas, yaitu pengujian mengenai
sama atau tidaknya varian dua buah distribusi atau lebih. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas, di mana uji linearitas sendiri digunakan untuk memilih model regresi yang akan digunakan, dan dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak untuk diuji. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi yang ditemukan antara korelasi dengan variabel independen. Kemudian yang ketiga ada uji autokorelasi, yang bertujuan untuk menguji apakah ada regresi linier dengan korelasi yang merupakan pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 yang telah diuji sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji heterodistasitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu ada ketidaksamaan varians dan juga residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama dengan analisis regresi linear sederhana, yaitu merupakan suatu model untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di mana peubah bebasnya hanya terdapat satu peubah. Kemudian selanjutnya ada analisis linear berganda, yaitu merupakan suatu model untuk menguji pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel di mana independen ini merupakan independen variabel yang terdiri atas dua peubah atau lebih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.